Gunung Kidul mempunyai cerita unik tentang bagaimana tantangan alam justru melahirkan mahakarya kuliner yang ikonik. Jika gudeg lahir dari pembabatan hutan, tiwul dan belalang goreng lahir dari ketangguhan masyarakat dalam menghadapi tanah kars yang gersang. Kembali lagi di Serampangan, sejarah mengenai pangan. Serampangan, serampangan, ini sejarah mengenai pangan. Serampangan, serampangan, semua akan kita ceritakan. Setiap jengkal sejarah kita hadirkan untuk menghargai jasa para pejuang pangan. Dahulu kala, di wilayah Gunung Kidul, hamparan tanah kapur atau kars membuat menanam padi itu menjadi suatu tantangan yang lebih. Para petani di sana perjuangannya sangat-sangat luar biasa. Karena bertani di sana itu sangat-sangat berat. Tidak semudah bertani di area yang memiliki aliran air yang banyak, yang setiap hari dialiri air, yang dekat dengan sungai, itu sangat-sangat luar biasa. Sedangkan di Gunung Kidul sendiri, air itu adalah seperti harta karun. Karena di Gunung Kidul itu air itu sangat-sangat langka. Bahkan dulu itu masyarakat menggantungkan nasibnya dari hujan. Mereka membuat bak-bak yang besar untuk penampungan air hujan. Nah, itu yang kebutuhan mereka sehari-hari. Bak di sana bisa sampai 6 meter dan kedalamannya pun bisa lebih dari 3 meter. Karena untuk menampung hujan, untuk persediaan musim kemarau. Selama musim kemarau, persediaan air itu yang mereka pakai. Jadi berbahagialah mereka yang memiliki uang untuk membangun bak tampung yang besar, dan menderitanya bagi mereka yang tidak memiliki uang dan hanya bisa membuat bak tampung kecil. Karena ya sudah pasti sebelum musim kemarau habis, air sudah habis. Jadi mereka harus beli air dengan tangki. Dulu waktu saya kecil itu sempat ada bantuan dari pemerintah, kalau tidak salah itu ada bak-bak tampung dari pemerintah, tapi tetap sepertinya harus bayar juga, tapi nggak terlalu mahal. Nah, di sana masyarakat kadang mengandalkan dari telaga. Telaga sendiri juga mengalami banyak kekeringan. Jadi banyak telaga-telaga yang mati saat ini. Namun kisaran saya masih usia berapa ya? SMP kalau nggak salah. Ketika saya SMP, air PDAM sudah mulai masuk. Itu pun masih tidak lancar karena air mengalir itu hanya seminggu bisa 2 atau 3 kali. Jadi masih sangat sulit. Mengalirnya pun kecil. Kadang untuk memenuhi bak tampung itu bisa butuh waktu 1 minggu baru bisa penuh karena alirannya kecil itu tadi. Nah, di saat daerah lain berpesta pora dengan air yang melimpah, masyarakat Gunung Kidul itu harus memutar otak agar dapurnya tetap mengepul, masih tetap harus bisa masak, makan kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Nah, karena beras itu juga susah, karena mereka menanam itu mengandalkan hujan. Jadi musiman, mereka menanam padi itu musiman. Harus musim penghujan baru mereka bisa menanam padi. Maka dari itu mereka
mensiasatinya dengan singkong. Singkong atau ketela pohon itu menjadi solusi bagi mereka. Jadi singkong itu setara pahlawan bagi mereka karena tanaman ini sangat tangguh. Di musim kering juga masih bisa tumbuh. Namun singkong itu tidak begitu saja dimasak, diolah langsung bisa dimakan. Maksudnya ya bisa-bisa saja langsung dimakan. Tapi untuk pemenuhan jangka panjang, mereka akhirnya menjemurnya. Mereka memanennya, terus mengupas kulitnya, lalu dijemur sampai benar-benar kering. Nah, itu menjadi gaplek. Gaplek adalah singkong yang sudah dikeringkan. Itu bahan utama dari tiwul. Belum cukup sampai di situ, karena masih ada tahap-tahap berikutnya, yaitu mereka harus menumbuk singkong atau yang sudah kering itu atau gaplek itu tadi, ditumbuk sampai halus menjadi tepung. Orang Gunung Kidul menyebutnya glepung. Itu tepung singkong. Nah, untuk membuat tiwul sendiri cukup sederhana sebenarnya, tapi tidak banyak orang yang bisa. Butuh ketelatenan. Karena membuat tiwul itu menggunakan tepung atau glepung itu tadi, ditaruh di tampah, lalu diberi air sedikit demi sedikit, lalu diputar pakai tangan sampai membentuk butiran kecil-kecil. Nah, itu tidak bisa langsung banyak airnya, sedikit-sedikit, kalau kurang tambahi lagi sampai membentuk butiran kecil-kecil. Setelah itu butiran-butiran ini dikukus. Setelah dikukus matang, nah itu jadi tiwul. Dahulu tiwul adalah bahan pokok pangan pengganti nasi. Teksturnya yang kenyal dan aroma yang khas menjadi simbol perjuangan hidup masyarakat di tengah minimnya bahan pangan yang ada. Nah, ini yang menarik. Jika tiwul adalah karbonya, dari mana mereka mendapat protein? Di tengah himpitan kebutuhan, membeli telur, membeli daging, ya memasak ayam itu juga membutuhkan uang yang tidak sedikit. Jadi mereka mengambil langkah. Jawabannya muncul dari hama yang berterbaran di tanaman-tanaman mereka. Ya, Phalaenga nigicornis atau belalang kayu. Yang tadinya serangga ini adalah hama, mereka ubah menjadi lauk, bahan pangan dengan protein yang sangat tinggi. Di musim kemarau, di saat tanaman-tanaman yang lain mulai layu, mulai mengering, justru belalang ini malah berkeliaran banyak, berkembang biak dengan pesat, dan ya overpopulasi jadinya. Alih-alih membiarkannya merusak tanaman, warga Gunung Kidul menangkapnya, mengolahnya menjadi sumber protein yang murah dan gratis dari alam, dengan bumbu sederhana seperti bawang putih, garam, ketumbar, dan gula Jawa. Karena beberapa orang memilih untuk membuatnya menjadi bacem agar lebih awet. Lalu ada juga yang digoreng, bawang putih, ketumbar,
merica atau garam, digoreng sampai kering menjadi crispy. Nah, itu kesukaan saya. Memakan belalang juga menjadi sebuah upaya untuk menjaga ekosistem, yaitu mengubah hama menjadi nutrisi yang baik bagi tubuh. Siapa sangka makanan yang awalnya adalah cara bertahan hidup sekarang menjadi cemilan eksotis yang dicari wisatawan karena rasanya yang gurih seperti udang goreng, mirip-mirip lah rasanya. Jadi tiwul sendiri memiliki filosofi sebuah ketangguhan. Tiwul bukan sekedar makanan orang miskin di masa lalu, tapi menjadi bukti kecerdasan manusia dalam beradaptasi dengan alam yang begitu keras. Tiwul dulu dimakan karena tidak ada pilihan makanan lain, karena sangat sulit mencari makanan lain. Sekarang tiwul malah menjadi naik kelas. Tiwul menjadi makanan sehat rendah gula dan kuliner tradisional yang dirindukan kaum urban. Bahkan sempat ada tiwul instan. Tiwul kini menjelma menjadi ikon wisata. Gunung Kidul tanpa tiwul dan belalang goreng itu seperti Yogyakarta tanpa Malioboro. Ada yang kurang, dan keduanya ini telah berubah dari makanan darurat menjadi kebanggaan identitas suatu daerah. Begitulah serba-serbi dan keunikan tiwul juga belalang goreng. Ikuti terus Serampangan, sejarah mengenai pangan, karena setiap jengkal sejarah kita hadirkan untuk menghargai jasa para pejuang pangan. Bye.